Kalau Pak Kapolri tidak punya perhatian terhadap Pak Presiden ya, ini masa polisi bisa benar-benar dilakukan atau dikerjain seperti ini? Ya, ya. Jadi ini sudah disampaikan langsung ya oleh kuasa hukum Pak Egy Sujana dan juga dan Lubis. Dan ketika berada di rumah Jokowi hari Jumat tanggal 8 Januari yang lalu ya, itu bahwa ada dua orang petugas aktif ya. Salah satunya adalah berpangkat komisaris besar polisi dan salah satunya yang itu sebenarnya adalah mereka lagi penyidik aktif untuk menyidik kasus. Dan itu mereka sudah ada di Solo dan itu disampaikan juga oleh Bang Egy Sujana ketika dalam berbagai wawancara. Bang Egy bilang, saya tidak minta maaf, saya pengen di restoratif justice, saya pengen itu dicabut, tolong Jokowi perintahkan KPK. Pak Jokowi langsung bilang kepada Kompes Arif, tolong dipanggil dua petugas itu masuk, dua orang itu. Ini aneh sekali ya. Harusnya suara di restoratif justice itu adalah pelapor dan terlapor sama-sama mendatangi kantor polisi, bukan polisinya yang datang ke rumah itu. Jadi tolong ini diperhatikan betul ya. Kalau Pak Kapolri tidak punya perhatian terhadap Pak Presiden ya, ini masa polisi bisa benar-benar dilakukan atau dikerjain seperti ini? Artinya apa? Kita selaku rakyat itu miris melihat ini. Kenapa bisa ada pengakuan yang sama sekali tidak imbang, tidak equality defendable? Ada petugas yang berpangkat dan itu mewakili institusi kepolisian datang malahan ke rumah Jokowi untuk kemudian menjadi saksi dari itu dan kemudian melakukan di situ. Memang aturannya adalah harus ada pernyataan maaf, harus ada kesepakatan, tapi tidak di rumah terlapor, tidak di rumah pelapor, harus ada di kantor polisi. Jadi ini contoh yang sangat tidak bagus ya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira bagaimana terkait dengan hasil gugatan ya Pak? Ya, oke, gini. Jadi tim kuasa hukum kami ya kita berdelapan ini atau 6 yang masih tersisa itu akan mempertimbangkan, akan melakukan langkah-langkah hukum untuk ini. Karena gini, bukan kami mau kemudian mengurangi kebebasan atau mengurangi kesenangan dia bagian dari kami ya. Tetapi kami ingin melihat jangan sampai kasus macam ini ada pemisahan, ada pecah belah yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan itu memanfaatkan institusi kepolisian. Sayang banget ya, institusi kepolisian itu kalau sedang melakukan restoratif justice itu kita hargai, tapi tolong lakukan dengan cara benar, tidak kemudian dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum yang terjadi seperti kemarin. Mudah-mudahan menjadi catatan. Itu belum sampai ke persidangan, itu nanti akan ada beberapa syarat-syarat dan nanti akan disampaikan atau beberapa langkah akan disampaikan oleh para kuasa hukum. Yakin Pak dengan bukti ya? Oh, kalau yang dengan itu kita yakin pasti asal satu, aparat hukum kita termasuk hakim itu objektif. Syaratnya cuma itu. Kalau objektif, seperti kata Komjen Wibowo begitu lihat ini udah bukan wajahnya Jokowi. Itu beliau itu orang yang masih sangat jujur, orang yang masih sangat clear pikiran. Tapi kalau sudah terkopas di pikirannya, kalau sudah benar, ya pasti akan susah. Makanya kita kejar terus dan kita mohon doanya, supportnya Rasulullah Indonesia untuk bersama dan kita tidak ingin lagi kasus macam ini, kasus ijazah palsu dilakukan oleh pemimpin kita, karena sekarang pun masih ada orang yang berkuasa di Republik ini masih menjabat, itu juga latar belakang pendidikannya kacau, ya tidak pernah lulus SMA dan kemudian mencari surat penyetaraan dan surat penyetaraan pun bisa kita pastikan itu lahir dengan cacat, tidak menggunakan syarat-syarat dan bukti yang ada. Diikuti langkah Nah, kita bukan masalah kompromi. Kompromi itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, kayak butuh kepastian, kayak butuh kejujuran, kayak butuh kenegaraan. Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.